الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Izin gereja yang ingin kita bangun dipersulit, ya, dipersulit. Nah, tidak ada rasa kasih mengasihi antar sama. Jadi orang-orang yang seperti itulah orang yang mencoreng agamanya, orang yang mencoreng ajaran Tuhannya. Amal kebaikan orang Kristen, pahala orang Kristen bukan untuk membawa orang Kristen masuk surga, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jika iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah sahabat ikhwan fillah, telah kita dengar ya bagaimana seorang murtadin ini ya yang mengomentari, yang menilai tentang adanya penolakan untuk pembangunan gereja di kota Cilegon ya, dengan bahasa bahwa si murtadin ini sama seperti si Abah Udin ya, yang mengatakan bahwa mereka orang-orang Kristen yakni ya mengaku sebagai golongan minoritas dan diperlakukan secara tidak adil ya di negara ini. Itu kurang lebih sebagaimana yang kita dengar sebelumnya. Bahwa Udin telah mengatakan bahwa keadaan minoritas, yakni keadaan orang Kristen di negara Indonesia ini hanya dipandang sebelah mata. Dan si Abah Udin ini sama seperti dia ya, karena ini segolongan. Mereka mengomentari pula dengan menyalahkan pemerintah setempat tentang adanya penolakan tentang adanya pembangunan gereja di kota Cilegon. Nah, sahabat ikhwan fillah, untuk lebih jelasnya bagaimana tanggapan dan jawaban reaksi dari wali kota Cilegon itu sendiri ya, tentang apakah benar atau apakah ada sesuatu yang menyebabkan adanya pemerintah atau wali kota itu sendiri menolak atas pembangunan gereja di kota Cilegon ini. Silakan. Kan itu. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tolong bantu kami ya agar supaya simpang siur tentang permasalahan rencana pembangunan gereja di kota Cilegon ini bisa diredam bersama-sama, karena kami tadi mengklarifikasi secara langsung kepada Kementerian Agama dan sama-sama tadi kita lakukan rapat ya, ada beberapa item. Yang pertama adalah bahwa memang ini semua lagi dalam proses masih di tingkat kelurahan, jadi belum pernah sampai di wali kota. Adapun yang diberikan kemarin itu adalah hanya sebagai informasi menjalankan prosesnya. Ya, perlu diketahui bahwa kota Cilegon ini kota industri, kota santri juga gitu. Artinya bahwa kita ada 997 dari luar negeri juga ya, 25 TKI juga di kota Cilegon. Jadi kami isu-isu yang berkembang intinya jalankan sesuai dengan perintah, aturan dan ketentuan ya, sesuai dengan peraturan Menteri Bahasa Dalam Negeri ya, di mana ada beberapa item gitu ya. Jadi sudah diberitakan, mungkin dari teman-teman juga sudah mulai baca bahwa dari item-item itu ada 70 yang diberikan, memang ada yang dicabut kembali, yaitu dukungannya sebanyak 51 dan plus 2. Jadi pada prinsipnya kami mohon dengan sangat bahwa ini lagi dalam proses dari pihak HKBP juga, dan mereka yang memberikan informasi tahap proses gitu ya. Jadi baru di level kelurahan, belum di pemerintahan, cuma karena informasi ini banyak di sehingga menjadi seperti itu. Ya intinya bahwa masyarakat kota Cilegon pada saat itu kan memang berkeinginan seperti itu, karena sebelumnya kan sudah ada yang namanya dari ketua DPRD dan para wakil juga, karena itu kan satu kami memang menjalankan selaku wali kota Cilegon perihal mengenai kondisivitas tentunya, terus kemudian bahwa tugas kami selaku pemerintah kota Cilegon sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 12D menjaga ketertiban, keamanan, lingkungan, melindungi masyarakat saat ini karena sudah banyak industri. Intinya itu semua dalam proses dan tidak ya memenuhi syarat beberapa.
Iya, itu sahabat ikhwan fillah, sudah kita dengar ya secara bersama bagaimana jawaban atau reaksi dari Pak Wali Kota Cilegon ya tentang adanya isukan bahwa Wali Kota Cirebon ini menolak tentang pembangunan gereja di Kota Cilegon, menegaskan bahwa pemerintah setempat atau pemerintah di Kota Cilegon itu bahwa atas pembangunan yang ingin diselenggarakan oleh orang-orang Kristen dengan membangun gereja di Kota Cilegon itu ternyata belum sampai izin terhadap wali kota, belum ada izin, menyebutkan bahwa izin atau cuma ancang-ancang itu persiapan untuk pembangunan gereja baru tembus ke kecamatan ya, daerah kecamatan atau kelurahan, belum kepada kabupaten. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebenarnya apa yang terjadi dengan penolakan oleh orang-orang kota Cilegon, warga negara Cilegon tentang pembangunan gereja itu ya sudah selayaknya, karena bisa kita ketahui, kita pahami dari perkataan tersebut, orang-orang Kristen yang ingin membangun gereja di kota Cilegon itu belum menyelesaikan izin pembangunan secara menyeluruh. Jadi mereka baru memproses, baru berjalan memproses ya untuk membangun gereja di kota Cilegon. Nah, sahabat ikhwan fillah, menyikapi apa yang disampaikan oleh si Murtadin ini, mengatakan bahwa mereka, dan si Abah Udin juga ya, bahwa mereka mengatakan orang-orang Kristen untuk beribadah pun dihalang-halangi, dipersulit. Ini dari mana keterangannya bahwa mereka dipersulit untuk melaksanakan beribadah, bahwa mereka dipersulit untuk membangun tempat beribadah? Apabila mereka telah menyelesaikan izin pembangunan gereja di kota Cilegon itu, sudah pastilah ini wali kota menyebutkan bahwa mereka akan senantiasa diperbolehkan untuk membangun gereja. Karena apa? Karena itu hak asasi mereka, karena itu hak untuk tempat beribadah mereka. Nah, yang ada berarti si para murtadin dan juga si Abah Udin ini menyebutkan bahwa mereka ditolak, minoritas mereka ditolak, tidak diizinkan membangun gereja di kota Cilegon itu hanya omong belaka ya. Yang ada, menurut Pak Wali Kota, mereka belum menyelesaikan izin, belum menyelesaikan tembusan, belum ada tembusan kepada Pak Wali Kota itu sendiri. Nah, sahabat ikhwan fillah, bagaimana tanggapan Anda tentang penolakan ini? Menurut saya, ya memanglah hukum di negara Indonesia harus ada izin. Jadi bukan karena Pak Wali Kota ini seorang Muslim lalu dia semena-mena menolak izin, menolak akan pembangunan gereja di kota Cilegon itu. Yang pasti bahwa si Pak Wali Kota ini menyebutkan belum tembus kepada beliau, belum ada surat-surat, belum ada izin untuk membangun gereja di kota Cilegon ini. Ya, tetapi untuk yang pasti, untuk yang benar, yang hak atas kejadian keadaan di kota Cilegon itu, ya wallahu a'lam bishawab. Tetapi itulah jawaban dari Pak Wali Kota ya tentang pembangunan gereja di kota Cilegon ini. Jadi jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang murtadin, oleh orang-orang yang ingin memecah agama Islam, memecah persaudaraan negara Indonesia, rakyat negara Indonesia. Nah, baiklah sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak dalam kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.